kasih karunia dan damai dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus yang menyertaimu. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, firman Tuhan pada kita hari ini, hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021, 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-7. Tetapi harta ini kami punya dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Alai di bagasan inganan na muramato fardo artanamyon, asa debatana punah haguhuun na sumurungi unang hami. Sebagai manusia, kita penuh dengan kelemahan. Tapi jika kita mengizinkan Tuhan berkarya dalam hidup kita, Ia sanggup mengubah kelemahan kita menjadi kekuatan. Keberadaan kita tidak lebih dari bejana tanah liat yang mudah sekali retak, cacat, dan pecah. Tapi bila kita benar-benar mempercayakan hidup ini kepada Tuhan, Dia akan membentuk kita sesuai dengan kehendaknya, sesuai dengan rencananya. Siapakah diri kita? Rasul Paulus dalam surat kepada gereja Korintus ini dengan begitu teliti memberikan akan bejana tanah liat. Dalam Kejadian 2 ayat 7 dituliskan, Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Kekuatan dari Allah memampukan setiap orang percaya untuk menghadapi tantangan yang merupakan bagian dari proses pembentukan iman untuk menjadi pribadi yang kuat dan tangguh. Ibarat bejana tanah liat melalui proses pembentukan yang menyakitkan, dibentuk, dikeringkan, dan dibakar. Proses ini akan terus terjadi dialami oleh orang-orang yang percaya dan menyerahkan hidup kepada Kristus. Proses ini akan membentuk kita jadi pribadi dengan iman yang kuat dan tangguh karena kekuatan Allah. Jangan menyerah untuk melakukan kebaikan. Jangan berhenti untuk menyatakan kebenaran. Karena Kristus telah mati dan dibangkitkan Allah menjadi bagian kehidupan kita yang memampukan untuk menghadapi berbagai tantangan iman. Harta benda pada zaman ini disimpan dalam sebuah bejana yang terbuat dari tanah liat. Jika ingin melihat harta benda yang di dalamnya, maka bejana tanah liat itu harus dipecahkan terlebih dahulu. Di dalam diri kita ada harta yang berharga, yaitu jiwa atau nyawa. Di dalam nyawa ada pikiran, perasaan, dan kehendak. Pikiran dan perasaan kita selaras dengan kehendaknya, maka bejana hidup kita, yaitu keinginan dan kita, telah diremukkan atau dihancurkan dahulu. Barulah harta itu terlihat. Memang meremukkan keinginan dan itu sukar dan menyakitkan, tetapi tidak ada opsi atau pilihan lain. Siapapun jika ingin hidupnya berharga di mata Tuhan, harus mematikan kedagingannya. Kita harus berjuang all out atau sampai meneteskan darah melawan kodrat dosa atau simpul-simpul yang lain yang menyatu dan begitu kuat dalam diri kita. Tetapi jika kita mau berusaha sungguh-sungguh dengan pertolongan Roh Kudus, kita akan terlepas dari tubuh maut ini. Bila saat ini Anda merasa lemah dan tak berdaya, jangan khawatir. Allah dapat memakai Anda menjadi alat yang luar biasa di dalam tangannya. Karena itu senantiasa lakukan yang terbaik baginya.
Bila saat ini Anda telah dipakai menjadi alat Tuhan yang luar biasa, jangan lupa, hanya karena anugerah Allah sajalah Anda dapat melakukan semua itu. Karena itu senantiasalah rendahkan diri di hadapan Allah dan kembalikan segala kemuliaan kepadanya. Harta dan bejana tanah liat adalah pengetahuan akan Injil yang tersimpan dalam tubuh yang lemah. Paulus menyadari bahwa keadaan ini bukan suatu penghalang dalam mengelola dan menyebarkan harta tersebut. Tetapi disitulah kekuatan Allah menjadi nyata. Karena kekuatan berarti kemampuan, kesanggupan, dan tenaga. Sedangkan kata melimpah-limpah adalah ungkapan dari jumlah dan kualitas yang luar biasa dari sesuatu di luar ukuran, melampaui batas. Di sini Paulus menekankan bahwa sekalipun tubuh yang di dalamnya tersimpan harta itu lemah, namun ada kekuatan, kemampuan, kesanggupan dalam mengelola dan menebarkan harta itu, dan sumbernya adalah Allah. Bejana tanah liat menyatakan bahwa keadaan tubuh kita sebenarnya adalah lemah, namun harta atau pengetahuan akan Injil itu tersimpan di dalam tubuh yang lemah. Dari mana kekuatan kita dalam mengelola dan menebarkan harta itu? Allah lah sumber kekuatan sejati. Karena itu jangan tawar hati dalam mengikut Tuhan, sebab ada kekuatan yang melimpah-limpah yang berasal dari Allah. Segala yang kita miliki berasal dari Allah. Amin. Kita berdoa. Tuhan, tolonglah kami agar kami dapat hidup berkenan kepadamu, menjauhkan segala dosa-dosa, sehingga kami boleh hidup sesuai dengan firman-Mu dan memuliakan-Mu. Kami adalah orang yang lemah, tetapi Engkau adalah Allah yang kuat. Engkau memakai kami dalam kelemahan kami untuk membagi-bagikan harta, yaitu Injil Kerajaan-Mu. Berkatilah kami Tuhan, selalu berkarya dalam situasi apapun, di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin.